Hari semakin larut, masih dengan suasana kantor begitu sunyi dan sepi. Namun tim tetap melanjutkan penelusuran. Dengan rasa penasaran, reporter on the spot dan Dimasta berusaha mencari koin yang tadi terjatuh. Namun sayang, koin tersebut tidak berhasil ditemukan. Tak hanya di area ruang meeting, lorong ini juga jadi area munculnya sosok si merah. Bahkan jika ada orang yang melewati area lorong di paling ujung gedung ini, biasanya akan ditabrak. Nah, sekarang kita ke satu lorong. Si lorong ini nyambungin ke jalan luar. Jadi kadang ini jadi akses buat orang jalan masuk juga ke dalam di lorong itu. Jadi di lorong ini tuh ceritanya sih dia lagi jalan gitu, kayak besok penyiar mau siaran lagi jalan, terus tiba-tiba dia kayak nabrak sesuatu gitu. Tapi waktu itu juga pernah ada yang di sini sendirian dia ditinggal karena waktu itu dia si Arden ini lagi nunggu gitu, terus dia kayak nunggu di kantor mau siaran, dia sendirian, yang lain lagi pada cek pemancar apa segala macam. Tiba-tiba oh itu ada sesuatu di situ tuh. Untuk ini salah. Kamu jangan disenter, Kang. Udah, Kang. Reporter on the spot sempat mulai merasa ketakutan, namun penelusuran tetap dilanjutkan. Dari salah satu ruangan itu dia didengar suara ketawa cewek kenceng banget. Kenceng banget sampai kaget dia keluar lari. Suasana terasa semakin membuat bulu kuduk berdiri. Reporter on the spot pun melanjutkan penelusuran sambil terus sesekali mengucapkan salam ketika memasuki setiap area. Jadi suatu hari kan ada open house nih Ardan, terus aku nih bikin boneka-bonekaan gitulah, manekin si merah karena memang terkenal si merah. Terkenal di sini ya. Aku gantung lah di dekat ring basket ini biar nanti dia kena angin terus dia gerak-gerak gitu. Wah, banyak yang bilang wah keren dan lain-lain sampai akhirnya. Itu siapa, Kang? Ada yang buka pintu? Kayaknya orang itu. Siapa ya? Barusan ada yang buka pintu. Kedengaran jelas. Kamera dapat nggak suaranya? Buka pintu dia. Ceklek gitu, kayak buka kunci terus buka pintu. Ini kita lagi ngomongin si merah tempatnya di sini dan dia kayaknya Menuju ini ya. iya. Kasih tahu mungkin. Kasih tahu ya, oke gue di sini. Permisi ya. Terletak di bangunan yang terpisah dari bangunan utama, kantin yang ada di Radio Ardan konon memiliki aura mistis yang kuat. Sosok apa yang kerap menghuni lokasi ini? Ini sih yang pernah aku temuin adalah yang perempuan yang di belakang di kantin gitu, karena dia posisinya selalu duduk di situ sih, dan kayak duduk terus rambutnya pendek segini, terus kayak mukanya agak hancur setengah gitu, karena yang aku lihat dia cuma bola matanya doang, terus kayak hitam gitu, hitam kayak nggak tahu gosong atau gimana, tapi yang sebelah sini kayak ketutupan mukanya, terus rambutnya pendek, pakai dressnya bukan dress seperti hantu ya, tapi dress pendek segini, terus tangannya kayak nyilang gini terus nunduk terus gitu. Nah itu doang, itu yang pernah aku lihat. Dia loh ini kantin. Bisa orang kalau makan siang, itu juga ada kantinnya. Kantin. Tapi ruangannya banyak kaca-kaca gitu ya? Iya, ada juga dijadiin kayak ruang buat latihan nari, disewa buat. Sini banyak. Oh kalau dilihat ya, di sebelah sini tuh ya banyak kaca-kaca juga. Pernah waktu itu
lagi mati lampu, pemadaman semuanya mati. Nah, ada satpam waktu itu lewat, dia mau nyalain genset di bawah nih. Itu ada genset di bawah. Jadi dia ngeliat ada satu cewek itu duduk di situ. Dari sini. Dari sini sih yang posisinya. Terus tangannya juga. Oke. Itu dia kaget kan, dia nanya. Jangannya penyiar atau siapa gitu, ternyata bukan orang. Pas ditegur ternyata bukan orang, Iya. baru ketahuan. Nah, itu sering banget. Tahun pertama dan tahun kedua biasanya ya gimana ya, sebutannya sebenarnya standar sih kalau cuma dibisikin di headphone. Terus tiba-tiba kalau misalnya kita ngecek ke bawah, terus tiba-tiba kok ada kaki. Terus di toilet tiba-tiba redup-redup gitu. Tapi yang paling parah sih sebenarnya kalau udah apa ya, siaran muterin lagu apa, terus ternyata pas monitor di luar lagu yang diputerin tuh waktu itu lagu gamelan Jawa gitu. Jadi sempet satu kantor tuh waktu itu aku masih siaran malam, pas banget aku siarannya setelah Nightmare. Terus aku muterin lagu, ya lagu biasa aja, lagu barat tapi agak slow gitu. Terus tiba-tiba yang di luar berhamburan masuk, terus kayak Za, lo muterin lagu apa gitu. Begitu aku step out keluar ruangan, ternyata di monitor aku lagi muterin lagu, aduh merinding, lagu kayak apa ya, kayak nyinden tapi Jawa gitu. Sementara kita juga di sini nggak mungkin punya lagu itu kan sebenarnya gitu. Selain itu, sosok seperti apa yang kerap muncul di dalam ruang siaran? Kang Dimas siaran jam 10 sampai jam 12 itu. Iya, di sini kalau siaran Nightmare Side. Jadi emang suasananya kayak gelap gitu di sini. Sengaja. Di luar juga gelap, semua gelap. Tapi kalau siaran sih kayak gini. Kalau si Nightmare Side siaran, sih gelap gini. Nah, kalau di ruang siaran ini, aku pernah digangguin anak kecil. Jadi ada sosok, sebenarnya sosoknya bukan anak kecil sih. Tapi badannya tuh kayak anak kecil. Cuman kalau waktu itu pernah lihat, dia kepalanya besar. Kepalanya besar, cuman badannya kayak kecil, terus jalannya Agak bongkok. kayak ngerangkak. Kayak ini nggak sih Kang, kalau di film kayak Goblin gitu bukan? Iya, semacam gitu Semacam lah. itu ya Ya, bentuknya. cuma kan kalau si Goblin, kepalanya Badannya juga kurus. iya udah kurus. Terus kepalanya nggak besar sih. Iya. Kalau ini kepalanya besar. Iya, kepalanya lebih besar gitu. Nah, dia ini biasanya ngetok-ngetok kaca. Oh berarti dari luar dong gangguannya? Nah, dia nggak tahu di luar atau di dalam. Oh. Dia ngetok kaca. Ngetok kaca, kalau nggak di sini, dia di sini. Pokoknya dia ngetok-ngetokin kaca. Terus kadang ada sosok putih, yang jalannya bungkuk juga. Dia tuh kayak kelewatan jalan langsung. Jadi kalau lagi siaran di sini, siaran monitor ini kan ada tutup. Oh iya, ini ada. Iya. Pas di sini dong ya kelihatannya. Iya, pas di sini dia kelihatan kayak lagi jalan bongkok. Di dalam ruang siaran. Di dalam ruang siaran. Itu mungkin sosok kayak kakek yang tadi di luar itu nggak? Iya, bisa jadi sih, karena dia sosoknya bukan perempuan gitu. Dia kayak cuma putih bungkuk aja di jalan gitu. Terus kalau di sini paling sering sih ada wajah ya di sini. Jadi di balik ruangan ini tuh, ini ruangan POC atau mungkin bisa bilang server lah. Jadi emang si elektromagnetiknya lebih kenceng di dalam ruangan ini, lebih dingin juga. Tadi saya udah coba keliling sama Kang Dimas. Dan ternyata memang saya juga, ya mungkin tidak menampakkan secara langsung ya. Tapi tadi yang kita rasain bareng-bareng kan. Yang pertama nih kita review ya Kang ya. Yang pertama, mesin absen bunyi 3 kali. Tanpa ada yang menyentuh. Tadi. Yang kedua, koin jatuh. Itu benar-benar terdengar jelas. Terdengar, cuman saya nggak tahu apa ya. Tadi juga sempat dicari sama tim ya. Sama tim juga tadi coba cari koinnya mana yang jatuh, ternyata nggak ada. Dan yang ketiga sih kunci ya, pintu tadi ada yang buka pintu kunci. Yang buka pintu tadi Kang Dimas sempat teriak, halo siapa gitu, ngecek siapa tahu orang, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dan pemirsa, itulah update informasi mengenai kisah radio terseram di Bandung versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot untuk update informasi dan video-videomu dari dalam dan luar negeri. Koin jatuh. Koin jatuh ya? Koin jatuh. Kamu bukan? Bukan. Tadi saya kira malah kalian loh dari atas. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan On The Spot Kamis Misteri.
Berikut foto kiriman pemirsa dengan hashtag OT7 Ayah Kekinian. Ingin akses juga di On The Spot? Cek sosial media kita untuk informasi challenge-nya ya. Setelah ini Opera Van Java akan menghibur malam Anda. Selamat menyaksikan.